Tahlil kan mengingat kematian, betul. Haul juga mengingat kematian, betul. Tapi khusus para habaib, pertanyaannya, apa hukum keduanya? Apakah keduanya sama? Tahlil diambil dari la ilaha illallah. Namanya tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu namanya tahlil. Haul diambil dari hala yahulu haulan. Haul artinya 1 tahun. Makanya membayar zakat mesti ada nisab berat minimal 85 gram emas, mesti ada haul, artinya sudah dipegang selama 1 tahun. Ada haul, ada nisab. Haul Habib Ali Zainal Abidin itu berarti sudah 1 tahun. Haul yang ke-25 berarti sudah 25 tahun. Apa bedanya dengan tahlil? Sama, isinya sama. Bedanya haul biasanya para habib, ulama besar, dan dalam haul itu biasanya dibacakan manaqib atau biografi. Kalau orang biasa, apa yang mau dibacakan? Dia tidak punya biografi. Lahir, minum kopi, meninggal. Tidak sempat punya sejarah dalam hidupnya. Tapi bukan berarti dia tidak mulia di hadapan Allah. Ini hanya penggunaan istilah. Namanya beda, tapi isinya sama. Biasanya isinya apa? Biasanya isinya 5. Yang pertama, baca Quran. Yang kedua, tahlil, la ilaha illallah. Yang ketiga, membacakan sejarah yang meninggal. Yang keempat, silaturahim. Yang kelima, doa. Sekarang kita kaji satu persatu. Yang pertama, baca Quran. Apa hukum baca Quran? Baca Quran hukumnya wajib. Maka kalau ada orang meninggal dunia lalu kemudian dia membaca Al-Quran, yang dikirim itu adalah pahala bacaannya. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung 1 huruf. Walikulli harfin asyru amsalihah. 1 huruf dibalas 10. Jadi kalau ada orang baca Yasin, Yasin, berapa huruf? 20. Karena ya 1 huruf, sin 10 huruf, ya 20, Yasin. Kenapa Ustaz selalunya baca Yasin? Al-Baqarah kepanjangan. Yang paling bagus itu sebenarnya bukan baca sepotong-sepotong. Kata Imam An-Nawawi, wa in khatimul Qur'an. Paling bagus sekhatam Al-Quran. Sanggup 1 khatam 30 juz sendirian, mantap. Tidak sanggup, bagi 1 juz, 1 juz, 1 juz. Banyak Quran yang sudah dibagi 1 juz, 1 juz. Saya waktu ke Makkah umroh, saya beli 30 juz, tapi yang bisa dibagi 1 juz, 1 juz. Kalau tidak sanggup, baca Yasin. Yasin nggak sanggup, Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sanggup, laut dekat. Al-Quran pahalanya dikirimkan. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan kami kepada Habib, kepada Kiai, kepada Tuan Guru, kepada... Kalau Abdul Somad meninggal, Bapak Ibu di Buton mau bacakan Al-Fatihah? Mantap. Yang kedua adalah tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Membacakan tahlil sampai. Dalilnya? Ketika Nabi lewat di makam, Nabi ambil pelepah korma, Nabi belah, Nabi tusukkan ke makam. Kenapa ini ya Rasulullah? Sebab semua pohon-pohonan bertasbih. Maka pelepah korma dibelah, ditusukkan ke makam, pahalanya sampai. Itu perbuatan Nabi. Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi tahlil orang beriman. Tasbih, tahmid, takbir, afdalu dzikri, la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah sampai. Apakah semua pohon-pohon ini bertasbih? Ya. Ada pohon yang tidak bertasbih? Ada. Pohon mana yang tidak bertasbih? Ini pohon plastik. Yang ketiga adalah apa yang disebut dengan sedekah makanan. Biasanya di dalam majelis itu ada makanan. Orang biasanya tidak mau makan makanan waktu tahlil itu, khawatir itu adalah harta warisan yang belum dibagi. Karena begitu sedetik orang meninggal, hartanya berubah menjadi harta milik ahli waris. Maka
Anaknya ngasih kata sambutan. Wahai masyarakat Buton yang saya hormati, ini makanan yang terhidang ini adalah itu dari saya sebagai anak, bukan warisan bapak saya yang belum dibagi. Apa kalian tidak tahu bahwa saya ini kaya? Makanya mesti ada kata sambutan supaya masyarakat yang ragu-ragu jangan sampai dia tidak mau makan. Apa dalilnya sedekah itu sampai? Ummi matat, mak saya meninggal. Afa atasaddaqu anha? Kalau saya sedekah apakah pahalanya sampai? Kata Nabi tasaddaq, sedekah. Itu menunjukkan pahalanya sampai. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi sakyul ma, memberi air minum. Kalau air minum saja sampai, apalagi lapa-lapa. Kalau air minum saja sampai, apalagi barongko. Dan seterusnya. Lalu kemudian yang kelima adalah di situ ada namanya silaturahim. Kita mungkin jarang ketemu, tapi begitu ada orang meninggal, ada haul, ada tahlil, kita ketemu. Oh, masih hidup. Alhamdulillah. Oh, lama ini kok lama nggak ketemu kita. Iya Pak, mohon maaf, saya hutang kemarin belum sanggup. Oh, saya udah lupa. Jadi Bapak maafkan, saya ingat lagi sekarang. Yang kelima di dalamnya ada doa. Doa tidak ada ikhtilaf bahwa doa sampai. Kalau saya meninggal, Bapak Ibu mendoakan dari Buton. Doanya sampai enggak untuk Abdul Somad? Iza matal insan, kalau manusia mati, in qata'a amaluhu, amalnya putus, illa min salasin, kecuali dari 3, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh. Sekarang saya tanya, apakah doa Bapak Ibu sampai ke saya? Sampai. Tapi katanya yang sampai cuma 3. Sekarang saya tanya, apakah doa Bapak Ibu sampai ke Abdul Somad? Sampai. Tapi katanya yang sampai cuma 3. Maksud dari hadis ini, orang yang meninggal itu nggak bisa beramal lagi. Sebelum meninggal dia sholat duha. Setelah meninggal, kalau dia sholat duha kita lari. Maksudnya amal orang yang meninggal itu putus. Tapi ada amal dia yang masih tetap ngalir. Dia bangun masjid, Sultan bangun masjid. Tadi saya sholat di masjid, pahalanya nyampe ke Sultan. Membangun masjid ini amal Sultan kan? Kemudian ilmun yuntafa'u bih. Ada ustadz ngajar, setelah ngajar dia meninggal, ajarannya diamalkan muridnya, sampai apa tak sampai? Itu amal dia. Yang ketiga anak itu amal kita atau tidak? Amal kita. Enggak paham Pak Ustadz? Anakmu itu amalmu, karena kau beramal lah maka istrimu hamil. Paham? Itu maksudnya, orang yang meninggal itu amalnya putus. Adapun Bapak Ibu yang masih hidup, amal Bapak Ibu enggak putus. Jadi banyak orang enggak paham. Kamu kenapa enggak datang tahlilan? Sudah putus. Apanya yang putus? Enggak tahu, pokoknya putus. Maka mesti dijelaskan, yang putus itu amal orang meninggal. Adapun orang hidup, amalnya tetap ngalir pada orang yang meninggal. Mana contohnya? Sholat jenazah. Sholat jenazah itu orang hidup apa orang mati? Orang hidup. Dikirim untuk orang mati. Kalau gitu ngalir apa enggak? Ngalir. Jadi nanti kalau ada orang di Buton mengatakan sudah putus, berarti jenazahnya enggak usah disolatkan. Pas ditanya, kenapa enggak kau solatkan? Udah putus beb. Paham? Hadisnya sahih, tapi banyak orang enggak sahih memahami hadis ini. Diajak tahlil enggak mau. Kenapa enggak mau mendoakan? Putus. Apa yang putus? Jangan tanya-tanya.